Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada partner tugas kelompok saya, Muhammad Zikri. Di sini kami membuat tugas dari mata kuliah teori pembangunan, di mana tugas yang diberikan oleh dosen yaitu membuat video tentang presentasi yang telah kami buat, kemudian memberikan saran dan kritik terhadap presentasi yang disampaikan oleh teman atau partner kelompok, dan itu dilakukan timbal balik. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemaparan yang berjudul pembangunan berkelanjutan atau biasa yang disebut sustainable development. Baik, sebelum saya menjelaskan apa itu pembangunan berkelanjutan, saya akan memaparkan PowerPoint yang telah saya buat. Pada saudara Zikri, presentasi saya apakah kelihatan? Sudah Bang, sudah kelihatan. Oke, baik. Saya mulai. Kenapa saya mengambil tema pembangunan berkelanjutan? Karena menurut saya tema ini sangat relevan dengan kondisi pada zaman sekarang, di mana setiap negara itu pasti akan melakukan proses yang namanya pembangunan, di mana tujuannya itu adalah untuk memajukan negara-negara yang ada di dunia. Kemudian di sini kalau kita berbicara pembangunan berkelanjutan, arti dari pembangunan berkelanjutan itu adalah pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak, efisien, dan memperhatikan pemanfaatannya, baik itu untuk generasi sekarang maupun generasi masa depan. Jadi di sini kalau kita berbicara masalah pembangunan, kita tidak bisa hanya berbicara pembangunan pada saat sekarang ini. Kenapa? Karena kita juga harus memikirkan bagaimana kehidupan setelah zaman sekarang. Ibaratnya kita harus memikirkan juga bagaimana nanti ke depan kehidupan anak dan cucu kita. Kalau kita hanya berpikir pembangunan di zaman sekarang tanpa kita memikirkan efeknya ke depan, efek panjangnya, maka itu akan berbahaya terhadap kelangsungan hidup anak dan cucu kita ke depan. Dari foto yang saya tampilkan ini bisa kita lihat bagaimana proses pembangunan itu sangat pesat. Namun di balik pesatnya pembangunan tersebut ada beberapa dampak yang kita khawatirkan terjadi ke depan. Salah satunya yaitu kerusakan alam. Oke, selanjutnya menurut beberapa ahli, pengertian pembangunan itu bisa diartikan menurut Stockholm United Nations Conference on Human Environmental 1972 menyatakan segala sumber daya alam di bumi, termasuk udara, air, tanah, flora, dan fauna, terutama contoh yang mewakili bagian ekosistem alam, harus dijaga supaya aman untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan melalui perencanaan atau manajemen yang sesuai dan hati. Di sini bisa kita lihat dalam pemahaman pembangunan berkelanjutan itu tidak bisa dipisahkan dengan alam. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini berdampingan dengan alam. Kita harus ramah terhadap alam. Pembangunan itu tujuannya selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik itu di bidang ekonomi maupun budaya, namun kita harus pikirkan juga keberlangsungan alam semesta. Ini udah merekam nggak, Jik, ya? Oh iya. Lanjut Bang. Kemudian, menurut Budi Harjo dan Sujarto, kota yang dalam perkembangannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya masa kini
mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan, vitalitas sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanannya, tanpa mengabaikan atau mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Budi Harjo dan Sujarto juga berpikir sama seperti ahli-ahli yang lain, yaitu dalam pembangunan berkelanjutan tersebut harus memikirkan bagaimana keberlangsungan kehidupan generasi yang akan datang. Lalu, apa sih tujuan dari pembangunan berkelanjutan tersebut? Pasti dalam melakukan suatu pembangunan ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Beberapa tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan yaitu pertama, berkelanjutan ekologis, jaminan eksistensi sumber daya alam, kemudian berkelanjutan ekonomi, efisiensi ekonomi, dan berkelanjutan sosial, keanekaragaman budaya. Target yang hendak dicapai dituangkan dalam istilah Sustainable Development Goals atau biasa disingkat dengan SDGs. Jadi dalam proses pembangunan berkelanjutan itu, selain kita memikirkan pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, kita juga harus memikirkan pembangunan berkelanjutan ekologis, kemudian pembangunan sosial budaya. Jangan sampai pembangunan-pembangunan yang dilakukan, pembangunan-pembangunan yang dijalankan itu merubah ekosistem alam, kemudian merubah budaya, sosial. Walaupun memang konsekuensi dari pembangunan tersebut akan ada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Tapi setidaknya efek negatif dari perubahan itu tidak terlalu mencolok. Sebisa mungkin pembangunan yang dilakukan itu menghasilkan dampak positif terhadap keberlangsungan hidup manusia. Lalu ada beberapa tujuan dari Sustainable Development Goals atau yang biasa disebut SDGs. Kalau kita berbicara tentang pembangunan berkelanjutan, maka kita akan membahas tentang namanya Sustainable Development Goals, yang mana ini kesepakatan oleh seluruh dunia, di mana tujuannya yaitu pertama tanpa kemiskinan. Jadi ke depan dalam melakukan proses pembangunan itu diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan, di mana tujuan dari pembangunan tersebut adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian tanpa kelaparan. Jadi jangan sampai masih tingginya angka kelaparan. Apalagi kalau kita lihat di daerah Afrika, itu angka kelaparan itu sangat tinggi. Jadi tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini salah satunya yaitu tanpa kelaparan. Kemudian kehidupan sehat dan sejahtera, di mana terjaminnya kehidupan manusia. Lalu pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kemudian air bersih dan sanitasi yang layak, energi bersih dan terjangkau, kemudian pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Di sini membahas bagaimana di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan itu ialah terciptanya lapangan pekerjaan, di mana agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Lalu tujuan dari SDGs itu ada industri, inovasi, dan infrastruktur. Kemudian berkurangnya kesenjangan, lalu kota dan pemukiman berkelanjutan. Kemudian konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, lalu perubahan iklim. Di sini yang paling terasa dalam pembangunan berkelanjutan itu ya perubahan iklim, di mana yang sekarang kita alami itu adalah perubahan iklim atau global warming, di mana suhu permukaan bumi semakin meningkat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena proses pembangunan yang tidak ramah terhadap lingkungan. Salah satunya ialah semakin berkurangnya lahan hutan, kemudian sampah yang berserakan baik itu di darat maupun yang di laut, sehingga itu memicu terjadinya perubahan iklim.
Di sini kita juga bisa perhatikan dampak dari perubahan iklim ini ialah semakin meningkatnya tinggi permukaan air laut. Lalu ekosistem laut juga semakin terganggu, di mana tinggi permukaan laut semakin meningkat, kemudian kebersihan ekosistem laut juga semakin tidak terjaga, diakibatkan oleh sampah plastik, dan itu merusak ekosistem biota laut. Lalu ekosistem darat sudah pasti karena berkurangnya jumlah lahan hijau di muka bumi. Lalu tujuan dari sustainable ini salah satunya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Lalu yang terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan, di mana seluruh negara yang ada di dunia saling bergotong royong, saling bahu-membahu untuk tetap menjaga kestabilan ekosistem bumi. Lalu di sini saya akan memberi satu contoh kasus yang terjadi di kota kita ini, yaitu kota Tanjung Pinang, di mana kegagalan pembangunan berkelanjutan di Tanjung Pinang, yaitu studi kasus penambangan boksit. Konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih belum diaplikasikan secara sempurna. Semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia, masalah lingkungan pun semakin menjadi. Contohnya pencemaran lingkungan dampak dari penambangan boksit di kota Tanjung Pinang. Ini bisa kita perhatikan di sekitar kita, di mana banyak lahan-lahan bekas penambangan boksit itu tercemarkan, bahkan tidak dilakukan lagi pemulihan kondisi awal lahan tersebut. Setelah dilakukan penambangan, lahan tersebut ditinggalkan begitu saja, sehingga menimbulkan dampak lingkungan yang tidak sehat untuk masyarakat di sekitarnya. Banyak lubang-lubang bekas tambang yang dibiarkan begitu saja. Kita bisa lihat di daerah Senggarang, setelah dilakukan penambangan boksit dan dibiarkan begitu saja, tidak ada dilakukan recovery ataupun perbaikan kembali lahan setelah pasca pengelolaan tambang. Kemudian dampak lingkungan dari penambangan ini kita lihat, yaitu pencemaran laut, di mana air laut terkontaminasi yang tadinya warna biru berubah menjadi kuning. Kemudian pencemaran lahan pertanian, sehingga berkurangnya lahan-lahan pertanian bagi masyarakat di sekitar. Kemudian pencemaran hutan mangrove. Nah, di sini hutan-hutan mangrove yang merupakan biota tempat hidupnya hewan-hewan laut semakin berkurang karena hutan mangrove semakin banyak yang tercemarkan, sehingga lahan mangrove itu berkurang akibat dari yaitu tadi penambangan yang tidak ramah lingkungan. Kemudian pencemaran sumber air masyarakat, ya ini sudah pasti terjadi karena efek dari penambangan itu jumlah air tanah yang ada di permukaan tanah itu sudah tidak baik lagi, sudah tercemarkan dengan aktivitas pertambangan boksit tersebut. Kesimpulan dari presentasi saya ini yaitu, pertama, pembangunan ekonomi seringkali menyebabkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan, serta menimbulkan kesenjangan distribusi pendapatan. Atau konsep pembangunan berkelanjutan sustainable development dianggap menjadi jawaban atas pembangunan ekonomi yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sekaligus meningkatkan distribusi pendapatan. Namun demikian, sampai saat ini belum ada satu indikator pembangunan berkelanjutan yang disepakati bersama. Jadi konsep pembangunan berkelanjutan ini masih menjadi bahan perdebatan di antara para ahli. Karena sampai sekarang belum ada satupun kesepakatan yang dipegang menjadi satu rujukan dalam melakukan pembangunan berkelanjutan. Namun satu hal yang perlu kita ingatkan, yaitu dalam melakukan pembangunan kita tidak boleh mengenyampingkan dampak dari lingkungan. Karena sekarang ini kerusakan lingkungan itu semakin masif,
bahkan sudah sudah apa ya, semakin mengancam kehidupan kita di muka bumi ini. Demikian presentasi yang saya buat mengenai teori pembangunan berkelanjutan. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan kepada Saudara Jikri. Jika ada kritik atau saran, saya harapkan dari Saudara Jikri untuk perbaikan dari presentasi saya ini. Karena memang tugas dari mata kuliah ini yaitu bagaimana kita memberi kritik dan saran terhadap materi yang disampaikan oleh partner tugas kita. Demikian saya sampaikan kepada Saudara Jikri. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon tanggapan dan sarannya dari Saudara Jikri. Mungkin itu aja, sekian. Terima kasih Saudara Jikri. Oke, terima kasih kepada Bang Chandra yang telah mempresentasikan presentasinya. Oke, di sini saya akan memberi saran dan kritik untuk materi yang telah disampaikan kepada saya. Begini, kepentingan sebuah negara ialah pembangunan. Pembangunan yang dimaksud belum diaplikasikan secara sempurna. Saran menurut saya, seluruh pemerintah dan seluruh SKPD maupun pihak swasta dan masyarakat harus bersama-sama memperhatikan kelestarian lingkungan dalam suatu pembangunan yang berkelanjutan sehingga tidak merugikan lingkungan apabila terus-terusan dibangun. Itu saran dari saya, Bang. Terus saya akan memberikan kritik untuk presentasi yang telah Abang sampaikan tadi. Kritik menurut saya, dilihat dari kegagalan pembangunan berkelanjutan di Kota Tanjung Pinang, di kota kita ini, saya akan menyampaikan sebuah studi kasus, yaitu tentang pembangunan boksit. Masalah lingkungan pun semakin menjadi seperti pencemaran lingkungan. Pembangunan berkelanjutan dianggap menjadi jawaban atas pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sekaligus meningkatkan distribusi pendapatan. Sekian pendapat dan saran dari saya, Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Jikri atas saran dan kritiknya. Memang sebenarnya pembangunan berkelanjutan ini merupakan salah satu konsep yang baik untuk melakukan pembangunan di segala bidang. Karena apa? Karena dalam konsep pembangunan berkelanjutan ini, selain aspek-aspek pembangunan fisik, di dalam teori pembangunan berkelanjutan ini juga membahas mengenai dampak-dampak negatif seperti kerusakan lingkungan. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kemudian untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Jikri untuk mempresentasikan tugas ataupun presentasi yang telah dibuat. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan saya, Bang Chandra. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu MK teori pembangunan yang berjudul Pembangunan Ekonomi Daerah. Bang. Di sini saya akan membahas pengertian pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi atau ekonomi growth. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah adalah strategi pemerintah nasional dan menjalankan campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi proses pembangunan di daerah-daerah sebagai bagian dari daerah nasional supaya terjadi perkembangan ke arah yang dikehendaki. Dalam pembangunan ekonomi daerah yang menjadi pokok permasalahannya adalah terletak pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada keasahan daerah yang bersangkutan atau endogenous dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal atau daerah.
Masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Suatu daerah ditinjau dari aspek ekonomi, mempunyai 3 pengertian, yaitu 1. Suatu daerah dianggap sebagai ruang di mana kegiatan ekonomi terjadi di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama seperti segi pendapatan, per kapitanya, sosial budaya, geografisnya, dan sebagainya. Daerah ini disebut daerah homogen. Next bang. Yang kedua, suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi, ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi daerah. Daerah ini disebut daerah modal. Yang ketiga, suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah suatu administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya, didasarkan pada pembagian administratif suatu negara. Daerah ini disebut daerah perencanaan atau daerah administrasi. Next bang. Selanjutnya, teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Pada hakikatnya, inti dari teori-teori pertumbuhan tersebut berkisar pada 2 hal, yaitu pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu. Di sini ada beberapa teori. Yang pertama, teori ekonomi neoklasik. Teori ini memberikan 2 konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah, yaitu keseimbangan atau equilibrium dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi atau pembatasan. Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupa tinggi menuju ke daerah yang berupa rendah. Yang kedua, teori basis ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Kelemahan model ini adalah bahwa model ini didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal. Pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan pasar secara nasional maupun global. Yang ketiga, teori lokasi. Para ekonomi regional sering mengatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah, yaitu lokasi, dan lokasi. Pernyataan tersebut sangat masuk akal jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung untuk meminimumkan biaya-biayanya dengan cara memilih lokasi yang memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar. Keterbatasan dari teori ini pada saat sekarang adalah bahwa teknologi dan komunikasi modern telah mengubah signifikan suatu lokasi tertentu untuk kegiatan produksi dan distribusi barang. Yang keempat, teori tempat sentral. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya, industri, dan bahan baku. Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. Yang kelima, model daya tarik. Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak yang digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan insentif. Selanjutnya bang, paradigma baru teori pembangunan daerah. Di sini ada 3, yaitu komponen, konsep lama, dan konsep baru. Komponennya, kecepatan kerja. Konsep lamanya, semakin banyak perusahaan, semakin banyak peluang kerja. Konsep barunya atau konsep now-nya, perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah. Komponen yang kedua, basis pembangunan. Konsep lama yang kedua, pengembangan sektor ekonomi. Konsep baru yang kedua, pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru. Komponen yang ketiga, aset-aset lokasi.
Konsep lamanya keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik. Konsep barunya keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan. Komponen yang terakhir sumber daya pengetahuan. Konsep lamanya ketersediaan angkat kerja. Konsep barunya pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi. Next bang. Pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah. Ada 4 peran yang diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama, entrepreneur. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis seperti BUMD yang harus dikelola lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan. Yang kedua, adanya koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi bagi pembangunan di daerahnya. Dalam perannya sebagai koordinator, pemerintah daerah bisa juga melibatkan lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sasaran konsistensi pembangunan daerah dengan nasional pusat dan menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat yang maksimum daripadanya. Yang ketiga, fasilitator. Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan di daerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah atau zoning yang lebih baik. Yang keempat, simulator. Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut. Selanjutnya, pemasaran dan pembangunan ekonomi. Meskipun sudah memiliki strategi, kita tidak bisa memastikan tidak ada permasalahan dalam pembangunan ekonomi. Berikut merupakan contoh permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah yang terjadi. Yang pertama, ketimpangan pembangunan sektor industri. Pertumbuhan ekonomi di daerah dengan konsentrasi ekonomi yang tinggi cenderung pesat. Sedangkan daerah yang konsentrasi ekonominya rendah, ada kecenderungan tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonominya juga rendah. Yang kedua, kurang meratanya investasi. Kurangnya investasi di suatu daerah membuat pertumbuhan dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut rendah. Tidak adanya kegiatan ekonomi yang produktif seperti industri manufaktur. Yang ketiga, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah. Kurang lancarnya mobilitas faktor industri produksi seperti tenaga kerja dan kapasitas antar daerah juga merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Hal ini karena perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah membuat terjadinya perbedaan tingkat pendapatan per kapita antar daerah. Yang ketiga, perbedaan sumber daya alam atau SDA. Pemikiran klasik yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah yang kaya SDA akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan dengan daerah yang miskin SDA. Hingga tingkat tertentu pendapatan tersebut dapat dibenarkan. Dalam arti sumber daya manusia dilihat hanya sebagai modal awal untuk pembangunan dan selanjutnya harus dikembangkan terus-menerus. Dan untuk itu diperlukan faktor-faktor lain, diantaranya adalah faktor teknologi dan sumber daya manusia. Yang terakhir, perbedaan demografis. Ketimpangan ekonomi regional di Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis antar daerah. Kondisi ini berpengaruh terhadap jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, kedisiplinan, dan etos kerja. Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dan penawaran. Yang terakhir, kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Kurang lancarnya perdagangan antar daerah atau intra-trade juga merupakan faktor yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional Indonesia. Tidak lancarnya intra-trade disebabkan oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi. Jadi, tidak lancarnya arus barang dan jasa antar daerah mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari sisi permintaan dan penawaran. Oke, selanjutnya kesimpulan.
Di dalam melakukan pembangunan, setiap pemerintah daerah menentukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat kabupaten dan kota. Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sekian dan terima kasih. Itu adalah presentasi yang saya sampaikan. Pada Bang Chandra atau rekan saya, silakan menyampaikan kritik dan saran untuk presentasi yang telah saya sampaikan tadi. Kepada Bang Chandra, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Zikri atas pemaparan dari materinya. Untuk penyampaian isi saya rasa sih cukup baik karena menyampaikan secara terperinci bagaimana teori pembangunan itu. Kemudian dengan temanya yaitu pembangunan ekonomi daerah. Bagaimana pembangunan daerah itu dilakukan dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu memanfaatkan baik itu sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Kritik saya yang pertama yaitu di sini Saudara Zikri tidak menjelaskan bagaimana efek ataupun manfaat dari pembangunan daerah terhadap pembangunan nasional. Karena kan bagaimanapun untuk meningkatkan pembangunan nasional itu harus selaras dengan pembangunan di daerah. Apabila di daerah pembangunannya tidak baik, maka pasti akan berdampak terhadap pembangunan nasional. Kemudian bagaimana ketimpangan pembangunan daerah satu dengan daerah yang lain. Karena kan setiap daerah ada kepala daerahnya, kemudian setiap kepala daerah juga tidak semua memiliki kompetensi yang baik. Jadi bagaimana dampaknya terhadap pembangunan nasional, kemudian apakah setiap daerah itu bisa melakukan kerjasama antar daerah untuk yaitu tadi untuk pembangunan nasional juga. Mungkin itu aja saran dan kritik dari saya, Saudara Zikri. Saya kembalikan kepada Saudara Zikri. Terima kasih kepada Bang Chandra yang telah memberi kritik dan saran. Oke, sekian saja presentasi dari kelompok kami, dari saya dan Bang Chandra. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.